Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami di sini akan menjelaskan mengenai materi uji hipotesis, yaitu uji Z untuk min atau rata-rata. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 anggota, yakni Anissa, Biputra Enrika, Maya, Zaki Aufani, dan Nikmah. Tanpa berlama-lama lagi, yuk disimak penjelasan dari kami. Untuk yang pertama yaitu definisi hipotesis. Apa sih hipotesis itu? Hipotesis itu jawaban sementara atau dugaan. Terdapat dua jenis hipotesis statistik, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apa sih hipotesis statistik? Yaitu dugaan tentang ukuran-ukuran yang diperoleh dari populasi atau parameter. Uji hipotesis itu pengujian yang digunakan untuk membuktikan dugaan. Manfaat hipotesis untuk membantu pengambilan keputusan. Untuk selanjutnya, apa saja prosedur pengujian hipotesis? Terdapat 5 prosedur pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Yang kedua yaitu menentukan taraf signifikansi atau A. Yang ketiga yaitu menghitung nilai dari statistik uji. Yang keempat, menentukan wilayah kritis dan wilayah tolak H0. Yang kelima, mengambil keputusan dari hipotesis tolak H0 atau gagal tolak H0. Selanjutnya yaitu wilayah tolak. Terdapat 3 wilayah tolak untuk uji hipotesis, yaitu dari kedua sisi dengan H0, parameter populasi sama dengan parameter populasi dugaan awal, dan H1 parameter populasi tidak sama dengan parameter populasi dugaan awal, yang mana daerah kritisnya atau daerah penolakan H0 terdapat di dua sisi, yaitu kanan dan kiri. Kemudian dari sisi kanan yaitu H0 dengan parameter populasi sama dengan parameter populasi dugaan awal, dan H1 parameter populasi lebih dari parameter populasi dugaan awal, dengan daerah kritis atau daerah penolakan H0 berada di sisi kanan. Dan yang ketiga yaitu dari sisi kiri, dengan H0 parameter populasi sama dengan parameter populasi dugaan awal, dan H1 parameter populasi kurang dari parameter populasi dugaan awal, dengan daerah penolakan H0 berada di sisi kiri. Selanjutnya kita akan membahas metode p-value. Nilai P bisa disebut dengan nilai probabilitas. Fungsi p-value ini untuk mendapatkan statistik sampel yang mengarah pada hipotesis alternatif ketika hipotesis nol benar. Untuk prosedur metode p-value, yang pertama kita nyatakan dulu hipotesis dan identifikasi klaimnya. Kemudian yang kedua kita hitung test value-nya. Dan yang ketiga kita temukan p-value. Kemudian kita ambil keputusan dari p-value yang kita temukan tadi. Dan yang terakhir kita rangkum hasil dari keputusan yang telah kita ambil. Nah, kemudian ada aturan keputusan saat menggunakan p-value. Jika p-value yang kita temukan itu lebih dari alfa, maka interpretasinya tidak terlihat perbedaan antara kelompok data. Kemudian H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, jika p-value yang kita temukan itu kurang dari sama dengan alfa, maka interpretasinya terlihat perbedaan antara kelompok data, kemudian H0 ditolak, sedangkan H1 diterima. Berikut adalah pedoman p-value menurut para ahli statistik. Jika p-value kurang dari sama dengan 0,01, maka hipotesis 0 ditolak dan terdapat perbedaan yang sangat signifikan. Kemudian, jika p-value lebih dari 0,01 dan kurang dari sama dengan 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian, jika p-value lebih dari 0,05 dan kurang dari sama dengan 0,10, maka pertimbangkan konsekuensi kesalahan tipe 1 sebelum menolak hipotesis 0. Dan yang terakhir, jika p-value lebih dari 0,10, maka hipotesis 0 diterima dan terdapat perbedaan yang tidak signifikan. Nah, sebelumnya kan sudah dijelaskan p-value. Kemudian ini uji Z untuk min.
Uji Z digunakan untuk menguji perbedaan min data hasil kenyataan di lapangan dengan standar atau ketentuan baku, atau min atau rata data hasil kenyataan di lapangan yang dianggap sebagai standar. Pada uji dua sisi daerah penerimaan H0, jika Z hitung lebih dari Z min 0,5 alfa dan kurang dari Z min 0,5 alfa, sedangkan uji satu sisi daerah penerimaan H0 jika Z hitung kurang dari Z alfa. Lalu, data harus berskala interval atau rasio. Nah, untuk uji Z satu variabel ini digunakan jika N-nya itu lebih besar atau sama dengan 30 dan standar defisiasinya itu diketahui atau standar defisiasinya itu diduga dari suatu populasi. Nah, untuk uji Z sendiri itu dibagi dalam dua kategori, yaitu uji Z untuk satu variabel dengan satu arah, yaitu dari arah kiri atau kanan yang disebut dengan one tail, dan uji Z untuk satu variabel dengan dua arah, yaitu dari arah kanan dan kiri, yang disebut two tail. Nah, rumus yang dapat digunakan dalam menerapkan uji Z sendiri itu yaitu Z hitung sama dengan X bar min mu 0 dibagi sigma per akar N, di mana X bar merupakan rata-rata dari sampel mu 0 nilai rata-rata di bawah hipotesis 0, sigma merupakan nilai standar defisiasi populasi, dan N merupakan jumlah sampel yang digunakan. Sedangkan untuk standar defisiasi yang digunakan untuk populasi, yaitu kita menggunakan rumus akar dari jumlah rata-rata dikurangi mu lalu dikuadratkan per N. Setelah kita tahu tentang materi uji Z tadi, kita coba contoh soal 1 yuk. Perusahaan disket maju hardware menyatakan bahwa rata-rata umur disket adalah 60 bulan dengan deviasi standar 16 bulan. Untuk menguji hipotesis tersebut, maka bagian produksi perusahaan yang bersangkutan mengambil sampel secara random sebanyak 60 disket. Dan setelah diuji, ternyata rata-rata umur disket tersebut 56 bulan. Ujilah dengan alfa sama dengan 5%, apakah pendapat tersebut bisa diterima? Dari soal kita dapat mengetahui H0-nya rata-rata sama dengan 60 bulan, H1-nya rata-rata tidak sama dengan 60 bulan. Dari H0 dan H1 ini kita dapat ketahui uji apa yang kita pakai, yaitu uji dua arah. Selain itu kita juga dapat ketahui X bar-nya 56, N-nya 64, mu 60, standar deviasinya 16, dan alfanya 0,05. Lalu bagaimana cara menjawabnya? Kita tentukan terlebih dahulu daerah kritisnya. Karena tadi menggunakan uji dua arah, maka alfa dibagi 2 sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, kita cari 0,025 ini pada tabel uji Z ya teman-teman. Maka kita dapatkan Z-nya 1,96, yaitu bernilai positif dan bernilai negatif, seperti yang terlihat pada gambar yang tertera. Setelah itu kita akan menghitung hasil Z hitungnya, yaitu dengan rumus X bar dikurangi mu dibagi standar deviasi dibagi akar N, yaitu kita dapatkan min 2. Nah, karena Z hitungnya ini kurang dari Z-nya itu sendiri, maka H0 ditolak. Selain itu, kita dapat simpulkan bahwa belum cukup bukti untuk mengatakan rata-rata umur disket yang diproduksi sama dengan 60 tahun. Soal latihan yang kedua, rata-rata daya tahan kain yang diproduksi oleh sebuah pabrik tekstil adalah 1800 N, dengan deviasi standar adalah 16 N.
Dengan memakai teknologi modern dalam proses produksi, daya tahan kain yang diproduksi dapat ditingkatkan untuk menguji teknologi ini. Sebuah sampel random yang terdiri atas 64 helai diuji coba daya tahannya dan ternyata diperoleh rata-rata daya tahannya 1830 N. Apakah daya tahan kain yang diproduksi oleh teknologi modern lebih baik daripada yang diproduksi oleh teknologi sebelumnya jika alfa sama dengan 0,6%? Diketahui H0-nya merupakan rata-rata daya tahan kain sebuah pabrik tekstil adalah 1800 N dan H1-nya merupakan rata-rata daya tahan kain sebuah pabrik tekstil lebih dari 1800 N dengan mu sama dengan 1800, standar deviasi 16, alfa sama dengan 0,006 karena 0,6%, H1 lebih besar daripada H0 dengan menggunakan uji satu arah. X bar sama dengan 1830, N sama dengan 64. Lalu kita hitung daerah kritisnya. A sama dengan 1 min alfa per 2 sama dengan 1 min 0,003 sama dengan 0,997 dan didapatkan hasil ZA sama dengan 2,75. Lalu kita lakukan uji Z hitung. Kita hitung ZH sama dengan X bar min mu per standar deviasi per akar N sama dengan 1830 min 1800 per 16 per akar 64 sama dengan 1,5. ZH-nya didapatkan nilai 1,5, maka H0 diterima. Kesimpulannya, rata-rata daya tahan kain yang diproduksi oleh teknologi modern adalah 1800 N. Sekian penjelasan materi dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.